Halo bro, balik lagi sama gue Areski di Tubers One Car dan biasa Adam di belakang kamera. Kali ini kita lagi di daerah BSD seperti biasa. Gue mau nge-upgrade mobil gue nih. Jadi mobil F30 gue ini bakal berubah nih guys. Buat hari ini khusus requestan dari kalian yang dari kemarin pada nanyain, "Bang, mobilnya yang warna hitam tuh di Morning Run." Nah, ayo tebak mobilnya apa? Kalian semua pasti udah lihat thumbnailnya. Jadi kita langsung aja upgrade mobilnya. Kita pindah ke mobil yang ini nih. Kita lihat ya. Nah, jadi ini guys, mobil yang bakal kita bahas hari ini spesial buat kalian. Banyak banget kemarin yang request untuk kita bahas mobil BMW M4 di Morning Run kita yang terakhir ya. Itu ada M4 hitam yang udah dituning juga. Ini tuningnya bareng rumahnya sama yang M2 kemarin. Jadi kita bakal tanya langsung sama ownernya apa aja yang dipakai di modifikasi ini. Dan kita lihat maksimalnya S55. Ini kan mesinnya S55 ya, bukan L55. Itu apa aja sih yang udah divariasiin sampai bisa suara kayak gitu. Oke, jadi kita langsung ngobrol sama ownernya. Langsung masuk ke dalam mobil aja guys. Panas soalnya bro. Let's go. Aduh, nyampe nih di mobil M4 yang hits nih di Morning Run kemarin. Teman-teman, kenalin nih owner dari BMW M4 hitam nih yang kemarin kalian banyak komen di channelnya Tubros dengan Bro Calvin. Halo. Nah, jadi ini Bro Calvin, dia owner dari BMW M4 warna hitam ini yang udah modifikasi. Tapi ternyata balik lagi guys, sama case-nya sama BMW M2 yang kemarin. Ternyata nggak perlu banyak modifikasi ya. Enggak sih. Nggak perlu banyak modifikasi untuk mesin dari BMW ini sendiri supaya suaranya gila-gilaan gitu ya. Jadi kayak dari M2 kemarin, kayak gue bilang cuma 3 hal yang dibutuhkan N55 untuk bisa suara kayak gitu adalah full system knalpot kemarinnya dia dari Lunatic, tuning, sama kalau N55 mesti ganti charge pipe kan. Nah, cuma 3 itu aja udah bisa suaranya segila itu gitu. Apalagi nih di atasnya N55, S55 gitu ya. Jadi kita langsung ngobrol aja sama Bro Calvin sambil jalan-jalan kali kita ya. Boleh. Jadi pakai seatbelt dulu, gue belum. Ini di sini bagi banyak motor nih, jadi kita muter-muter santai dulu kali ya bro, sambil ngobrol-ngobrol nih gitu. Jadi tadi gue udah sempet muter-muter sebentar sama Calvin nih, ngerasain mobilnya juga kayak apa. Memang kalau gue sebagai yang numpang nih ya, yang nebeng, ada perbedaannya sih. Memang ini kerasa lebih galak lah mobilnya dibanding yang N55 kemarin gitu ya. Jadi simple nih bro. Modifikasinya simpel aja. Apa aja nih? ECU tune, knalpot full system. Udah. Bahkan ini cuma 2 guys. Itu aja sih. Cuman 2 hal yang diganti. Cuman knalpot full system sama ECU tuning. Iya. Bahkan piping kayak charge pipe semua gitu standar ya. Standar S55 aja. Standar dari S55 guys. Nah, ini yang membedakan antara S55 sama N55. Kalau N55 kan mesti ganti ya. Iya, karena banyak yang jebol lah. Banyak yang jebol. Nah, case-nya kalau S55 ini build quality-nya itu udah performance lah ya. Jadi istilahnya udah nggak perlu banyak
otak-atik aman lagi. Sih, orang-orang gitu pakai ya. aman lah. Aman ya. Aman. Selama ini dari yang tuning mobil lu juga aman, rekomendasinya aman aja sih. dijamin ya. Dijamin standar pun aman. Nah, charge pipe semua. Charge pipe semua nggak ada yang akan jebol ya. Even mungkin lu ada ganti. Biasanya kan kalau M4 di Jakarta nih yang gue tahu banyak ganti intake juga, intercooler. Nah ini lu juga nggak ada nih? Nggak, standar aja sih. Standar semua ya. Gila guys, ini mobil mesinnya cuma program komputer aja sih. Cuma program komputer ya. Jadi ini mobil bisa dibilang sih kalau secara engine dia benar-benar standar. Itu cuman full system knalpot aja gitu. Bener. Sama tuningnya dari mana nih kalau boleh tahu nih? Pakai Manic. Manic ya? Oh berarti sama nih kayak M2 yang kemarin guys. Ini tuningannya dari Manic. Ini stage 2 sih itu. Stage 2 ya. Nah, oke, jadi ini kan ada hal yang menarik nih. Kan gue juga kebetulan kan follow Instagram lu nih. Jadi gue ngeliat juga nih kegiatan lu hari-hari. Gue sering banget ngeliat lu nih kayaknya di bengkel terus nih. Enggak lah. Di bengkel. Ngobrol doang. Ngobrol ya. Ngobrol di bengkel. Sih. Terus gue ngeliat mobil tiba-tiba pokoknya colok komputer mulu gitu. Kayak tuning-tuning mulu gitu. Kalau boleh tahu udah berapa kali sih lu tuning? Ini ketiga ya. Ketiga ya kemarin ya. Soalnya nyari settingan baru aja sih. Dulu kan kalau lu tahu gue pop and bang kan. Yes. Sekarang gue ganti ke Berbel GTS. Sekarang ganti jadi Berbel ya. Nah itu lu tuning itu sebenarnya yang lu cari tuh lebih ke arah buat tenaga powernya atau suaranya aja sih sebenarnya? Power sih ya nggak terlalu gimana lah ya. Cuman suaranya gue demen aja yang 4 GTS punya. Nggak terlalu berisik tapi pas aja gitu. Berarti menurut lu power dari S55 ini sendiri udah cukup banget lah ya? Udah sih. Jadi yang lu mainin tuh lebih ke arah buat suara dari mobilnya. I see. Jadi kemarin lu sempet suaranya bener-bener gila banget. Iya, sempet pop and bang parah banget kan. Itu yang pas di morning run video gue ya tuh kayaknya kan itu yang berisik banget ya. Rusuh banget knalpotnya. Oh ada yang foto. Loh, ada dia. Berarti settingan di hari ini nggak sama kayak waktu itu ya? Nggak sama. Udah nggak sama ya? Oke. Jadi buat kalian yang nungguin suaranya mohon maaf banget nih. Kita nggak bisa ngasih lihat nih karena udah diganti sama Bro Calvin ya? Jadi nggak terlalu berisik. Berarti keluar dikit doang. Ini berarti udah settingannya M4 GTS. Berbelnya M4 GTS ya? Nah buat kalian yang penasaran juga M4 GTS aslinya kayak apa, kan gue juga ada bikin videonya tuh. Nanti kalian bisa cek langsung, bisa compare nih suaranya mirip-mirip atau enggak. Kalau gue sih pribadi secara pengalaman gue kemarin udah bahas M4 GTS, ini mirip sih berbelnya sih. Dan cuman gue nggak tahu ya, gue ngerasa kayaknya berbelnya yang M4 GTS asli itu lebih kering. Lebih kering ya? Lebih kering karena mungkin ini knalpotnya lu pakai apa? Akrapovic ya? Pakai Akra ya. Akra kan emang karakteristiknya ngebass dia suaranya. Jadi nggak sekering M4 GTS gitu. Mungkin. M4 GTS tuh suara berbelnya tuh gue kayak anjir nih kering banget. Udah gitu ada sensasi roll bar di belakang tuh benar-benar kayak race car gitu. Yes, stiff parah sih kalau itu sih. Gitu. Berarti brand knalpot pakai Akra. Akrapovic full system. Downpipe semua Akra. Downpipe Akra. Midnya juga Akra, belakang Akra juga ya. Ada modifikasi nggak dari knalpot itu? Knalpotnya kan gue Akra terlalu adem nih menurut gue. Jadi catbacknya kan karena nggak dia klep punya, nggak dipotong-potong buat ganti. Iya. Jadi istilahnya si tabung itu kan tabungnya yang belakang gue copot. Lu jadi langsung pipe. Full, ya. Cuman reson semua masih Akra. Oke. Jadi itu mobil lo bikin catbacknya itu belakangnya udah nggak pakai tabung lagi ya, langsung pipe aja plong gitu ya. I see. Berarti kayak muffler delete lah ya. Iya, ibaratnya sih gitu lah. I see. Pantesan gue kayak ngerasa kok suaranya lebih berisik dari Akra dikit. Lebih berisik dari Akra yang biasa. Kedengeran di kuping gue ya. Nggak tahu suges apa enggak, cuman emang pas lo datang tuh gue ngeliat kayak wah ini kayak suaranya lebih berisik nih gitu. Oh ternyata ada tabungnya dicopot guys, jadi makanya suaranya agak lebih keluar gitu ya. Cuman karena kenapa resonnya nggak sekalian, karena gue nggak terlalu demen kalau terlalu kering gitu, terlalu cempreng gitu. Jadi masih agak ngebas lah ya. Kalau terlalu cempreng juga nggak enak di kuping lah ya. Berisik banget kan jadi. I see. Jadi mobil udah ganti full system Akrapovic dari depan sampai belakang, ganti tuningan juga ya. Lu main komputer kan, tuningannya semua. Nah, yang pertama kali kan lu bilang udah 3 kali nih. Yang pertama itu lu emang ngincernya pop and bang ya? Pop and bang. Itu bener-bener suara kenceng banget tuh. Kenceng banget. Itu muffler lu masih pakai tabung?
Oh enggak. Jadi pas itu udah sama kayak gini. Oh, knalpot settingannya sama aja. Kayak gini ya. Anjir, itu gua nggak kebayang sih pop and bangnya sekenceng apa sih. Di dalam ini aja kenceng loh. Berisik. Dalam berisik ya. Parah. Ya, yang kedua settingan yang kedua gua udah minta yang berbel. Oh, udah mulai gara berbel. Iya, tapi belum dapet. Oh, oke. Kalau pas lagi jalan dia malah keluar sekali-sekali. Cuman itu ngeflame malah. Oh, malah keluar api? Dep gitu. Oh, iya. Okay. Karena masih berisik juga, jadi gua ganti lagi. Ini akhirnya baru dapat nih. Baru aja belum lama ini. Oh, ini baru settingan ini baru ya? Settingan baru. Iya. Oh ya, yang dulu juga gue waktu efisien juga keluar popnya. Oh, even di efisien ya? Efisien juga sekarang udah enggak sama sekali. Bersih. Jadi malah di sekarang di I see. Di efisien malah ya suara knalpot aja ya, nggak ada berbel, nggak ada keluar apa. Semua dimanapun, kapanpun. Oh, oke. I see. Berarti ini kan kalau ngomongin mode kan ada efisien, comfort, sport plus ya. Di mode mana yang suaranya paling keluar? Di sport malah. Di sport ya malah ya. Kalau sport plus nggak terlalu gimana gitu. Oh, oke, I see. Mungkin settingannya emang buat di sport. Di sport, iya. I see. Ini ada hal yang menarik nih guys. Jadi sebenarnya Calvin ini adalah convert nih dia. Dia pindah agama nih. Jadi dulu gue pertama kali kenal sama Calvin, gue tahu dia nggak pakai M4. Gue tahu banget nih dia salah satu orang yang confess ke gue. Dia bilang, bro, gue gara-gara nonton video lu gue beli mobil ini. Dia bilang gitu ke gue. Nah, boleh cerita nggak nih mobil apa sih dulu yang pertama kali mobil sport yang lu pakai nih, terus sampai join klub, sampai akhirnya lu ganti M4? Dulu pakai CMP3. Nah, dulu pakai CMP3. Oke. Terus pengalaman lu pakai mobil itu gimana? Mobil sih enak dia. Mobil enak. Cuman gue kurang demen karena kurang wide. Oh, oke. Kurang fun aja gitu sih. Desain bodinya kurang bisa dinikmatin ya. Iya. Oke. Kurang gak sweat 63 gitu lah. Iya, true. Itu benar banget sih. Terlalu maskulin lah. Benar. Jadi dari CMP3 itu sampai lu decide, ya ini putar balik aja. Sampai lu decide, gue mau ganti gitu, gue mau pindah agama gitu. Itu sebenarnya gini. Kenapa tuh? Dulu gue mau beli M4. Oh, emang dari awal maunya M2 sama M4 dulu. Oke. Cuman sama bokap nggak dikasih karena RWD bahaya. Oke. Jadi dibelinya AWD dulu. Oh, biar gitu. Terbiasa dulu. Benar. Oke. Nah, jadi emang dari awal udah rencananya pengen ambilin tapi karena harus belajar untuk ngontrol mobil dulu pakai AWD, baru habis itu pindah lagi ke M4. I see. Nah, berarti kan lu punya dua pilihan tadinya, kalau nggak M2 M4. Kenapa akhirnya desainnya M4? Karena dari CMP3 aja sih. Kalau ke M2 terlalu jauh ya. Terlalu setara aja gitu. Maksudnya terlalu setara. Kalau M4 kan emang agak jauh. Memang beda. M4 sih dari dulu gue kepengennya M4. Pengennya lebih desain bodinya emang lebih bisa dinikmatin sih M4 tuh. I see. Berarti kalau kita compare nih secara performance, kalau CMP3 sama M4 ya udah pasti M4 lah ya. Kalau secara mungkin kita lihat built-in quality-nya lah ya. Kalau misalkan, kalau gue kan jujur nih, gue selalu bilang sama subscriber gue, teman-teman follower semua, kalau gue buat harian gue seneng banget Mercy. Karena memang fitur bagus. Gue juga suka Mercy sih kalau buat interior ya. Interior kan ya? Interior, feature semua bagus. Dia punya kulit, dia punya quality. Quality-nya gue bilang sih bagusan Mercy ya. Best Mercy itu. Cuman emang kalau lo mau nyarinya ke arah performance, bawaan sendiri sih BMW ya. BMW sih. Nah, itu sama. Gue juga sekarang tuh pemikirannya seperti itu gitu. Jadi benar-benar nggak bisa dibilang gue Mercy banget, gue BMW banget. Sebenarnya nggak juga. Plus gitu. Minus sih ya. Plus minus ada bedanya lah mereka masing-masing. Makanya gue bilang kalau harian enakan Mercy. Weekend drive kayak morning run, ini BMW Mercy sih juga lebih empuk sih. Mercy lebih empuk, true. Mercy itu suspensionnya lebih enak sih. Kurangnya dia lebih limbung aja kalau mau diajak ngebut, kurang. Benar. Nggak se-stiff BMW aja. Betul. Sih menurut BMW itu lebih stiff, lebih enak buat agak-agak di kecepatan tinggi ya, tikungan ya. Berarti kalau kita ngomongin tenaga nih, setelah lu tuning, kalau yang standar itu kan setahu gue 430 ya, 430 ya, atau 430 ya, lah ya. Round segitu lah ya, 430 horsepower standar. Setelah lu pakai Manic Stage 2,
Kira-kira nyampenya berapa nih horsepower-nya? Gue belum dyno sih. Belum dyno ya? Belum dyno. Cuman kemarin ada yang settingannya sama persis nih. Jadi pakai Akra, pakai Manic, mapnya baru nih. Mapnya persis kayak yang ini juga ya? Itu 500-an WHP, 500 kecil WHP. 500 hampir 600 ya? Kali. Nggak nyampe 600 lah, hampir lah. Kayaknya itu kira-kira on engine bisa 580 kali. Iya, segituan lah ya. 570 kayaknya ya. Torsi sekitar 740 lah ya. Wow. Ya segitulah. Gila sih. Itu no wonder lah ya kalau traction controlnya agak butuh penyesuaian dan skill ya. Itu dia ngekat ya? Karena masih traction. Karena tadi tractionnya nyala, dia ngekat tadi powernya, makanya perpindahannya nggak smooth ya. Oh, makanya lu ada tuning yang MDM-nya tadi itu half traction buat supaya cutnya itu nggak langsung ya? Iya. Kalau di MDM dia nggak begitu ngekat. Nggak begitu ngekat power ya? Oke. Oke, that burble man. Ya, ini nggak lupa. Sorry. Gila. Sorry. Gimana off ya? Parah banget. Gila. Tadi gue emang udah ngerasain dia agak ngebuang, tapi agak gue biarin dulu nih sampai. Jadi kalau MDM lo begitu lepas gas dia langsung balikin lagi. Jadi masih ada 50 ya persenan dari komputernya lah. Oke banget sih. Wow. Barbelnya emang di bawah doang ya? Asik sih. Ini gue nggak langsung. Wah, gila sih. Tapi dia emang kalau di gigi satu harus bener-bener buru-buru ganti gigi dua. Iya. Wah, gila sih. Ini mobil excited sih, gue seneng banget sih makanya. Sampai di sini dulu nih untuk bahas mobil ini. Gua sama Calvin thank you banget udah sama-sama dibolehin nyobain mobil ini, ngerasain M4 tuningannya Manic Stage 2. Ini update M4 GTS Burble. Sama transmission juga udah M4 GTS update juga, dan MDM juga setting juga GTS ada sih. Jadi mostly ini mobil super fun. Lo bisa nge-slide mobil ini, lu bisa mainin tractionnya tapi dalam keadaan yang masih aman lah. Jadi 50% tindakan dari kita, 50% tindakan langsung dari komputer mobil ini sendiri gitu. Jadi pakai mungkin kalau yang udah gitu. Pro mungkin udah nggak perlu kali ya, udah nggak perlu MDM. Kayak misalkan tuh Akbar Rais mungkin udah nggak perlu MDM tuh dia tuh. Dia bisa main-mainin. Nah, dia langsung main traction off aja gitu. Jadi ini mobil enak banget. Well done sama modifikator Indonesia. Sekali lagi udah bisa banyak ngulik-ngulik mobil Eropa juga, nggak cuma Jepang. Jadi buat kalian di sana punya mobil M4 juga, mau settingan kayak gini bisa langsung. Kalau tuningan lu di mana biasanya? Di Manic. Di Manic yang Indonesia ya? Manic Indonesia sama siapa? Ko Antoni ya? Ko Antoni. Sama Ko Antoni langsung. Nanti gue akan kasih di description Instagramnya, kalian bisa DM langsung. Sama full system knalpot juga itu authorize-nya konsep ya, dari konsep langsung gitu guys. Jadi kalau boleh nih dijumlahin kira-kira modifikasi mobil ini habis berapa ya?
Di 200 mobil. juta lebih ada ya? Lebih sih. 200 juta lebih ada. lah ya. 300 juta Pas ada lah ya. 300 Kurang juta lebih. guys, Karena kira-kira. mahalnya di akranya sih. Mahalnya di knalpot akranya ya. Jadi ya memang ada harga, ada kualitas juga ya bro. Jadi dengan harga yang lu keluarin 300 juta, lu bisa dapat settingan yang super fun, powernya keluar, seru banget buat diajak main. Gue pun sebenarnya kalau jalanan yang lebih pelong lagi, lebih polos, lebih kosong, gue mau nih hentak sampai 200 tapi kayaknya di sini nggak memungkinkan. Jadi kita sampai di sini aja. Gue overall super fun lah, gue sampai speechless gitu mau ngomong apa. Gue bingung soalnya emang seru banget nih mobil. Beda sensasinya sama M2 kemarin. Kalau M2 kemarin gue rasa mobilnya terlalu ringan, jadi powernya itu dengan segitu cukup buat kita main gitu. Nah dengan bobot M4 yang mungkin lebih agak berat lah ya daripada M2, dengan mesin yang lebih powerful, lebih seimbang lah gitu. Istilahnya ada bobot, ada power, ada power juga. Jadi istilahnya gue ngerasa ini belum overpower sih mobil ini, jadi masih bisa gue kontrol dengan baik gitu. Apalagi dengan MDM ini ngebantu banget sih gitu. Banget sih. Itu dulu guys buat video kita kali ini. Terima kasih banget Kelvin udah pinjamin mobil. Jadi jangan lupa subscribe channel To Bros One Car, follow juga akun Instagramnya. Dan kalau mau lihat updatean mobil ini ke depannya diapain lagi sama Bro Kelvin, bisa langsung Instagramnya ya di Kelvin Christian itu guys. Oke, so To Bros One Car, ciao.